Bab 4, Tatapan Arkan dan Wanita yang Dipanggil Safira. Arkan menatap Desi, lalu Arshila, lalu memijat pelipisnya sebentar. Desi mengerti sinyal itu. Dia langsung jongkok dan menatap wajah mungil Arshila. Tersenyum lembut dan mulai mengatakan sesuatu. "Sayang," ucapnya lembut, suara dibuat selembut bubur bayi. "Mama Desi cuma mau istirahat bentar aja. Biar cantiknya nggak pudar. Nanti pagi-pagi Mama bangunin kamu, oke?" Arshila memanyunkan bibir, matanya berkaca-kaca. Tapi akhirnya mengangguk pelan. "Janji ya, Mama." "Janji," jawab Desi sambil jempol-jempolan manja. Dan saat Arshila peluk dia sekali lagi, Desi merasakan sesuatu yang lama hilang, hangat. Bukan dari tubuh Arshila saja, tapi dari rasa dicintai. Meski masih bingung cinta siapa dan kenapa, Arkan hanya menghela napas, lalu berkata singkat, "Besok kita bicara." Dan ia pun berlalu ke lantai atas bersama Arshila. Desi mengikuti Bu Rani ke arah kamar tamu. Lorongnya panjang, hening, dan wangi. Seperti hotel mahal, tapi lebih personal. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pintu putih, dan Bu Rani membukanya pelan. Kamarnya indah, sederhana tapi berkelas. Ada tempat tidur empuk, lampu meja, dan jendela besar menghadap taman kecil yang dihiasi lampu kuning kekuningan. Desi menghela napas dalam. Baru kali ini dia bisa tarik napas tanpa bau angsuran. "Silakan istirahat, Nona," kata Bu Rani sambil tersenyum. Tapi belum sempat Desi menjawab, pertanyaan itu datang seperti tamparan lembut tapi bikin otak nyetrum. "Nona, siapa namanya tadi?" "Maaf, tadi belum jelas. Soalnya Nona mirip banget sama Nyonya Safira." Desi menoleh. "Maaf, siapa?" "Nyonya Safira, istri Tuan Arkan. Dulu tinggal di sini juga. Cuma, ya beda sedikit aja sih mukanya. Kalau saya nggak kerja di sini sejak awal, pasti saya kira Nona itu dia." Desi membeku. Istri Arkan, namanya Safira, dan dia mirip dengannya. Bentar, gumam Desi pelan, otaknya langsung remuk redam. Jadi anak kecil itu manggil aku Mama karena dikira aku itu istrinya Arkan. Tapi istrinya Arkan kemana? Ke luar negeri? Hilang? Atau, jangan mikir aneh-aneh, Desi. Desi berdiri di tengah kamar, mematung. Wajahnya mulai pucat. Apa aku ini cuma bayangan masa lalu buat mereka? Apa aku cuma pengganti? Pikirannya melesat, seperti film yang dipercepat, tapi audionya sumbang. Hati kecilnya mulai mengencang. Sudah cukup dia capek karena hutang dan dikejar-kejar orang. Sekarang ditambah drama hidup orang kaya. Paket combo banget ini. Tapi anehnya, dia nggak kabur. Dia tetap berdiri di kamar mewah itu. Masih pakai jaket tipis, wajah lelah, dan pikiran berantakan. Tapi hatinya diam-diam penasaran. Dan entah kenapa, sedikit nyaman. Malam ini mungkin bukan akhir. Tapi bisa jadi awal dari hidup yang lebih rumit, lebih aneh, tapi mungkin juga lebih berarti. Desi tidur seperti bayi kekenyangan semalam. Bukan karena kenyang cinta, tentu, tapi karena perutnya betulan kenyang ayam balado dan cah kangkung. Ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia bisa tidur tanpa suara ancaman wah dari pinjol yang fotonya serem-serem. Kasur tempatnya tidur empuk, bantalnya wangi, spraynya lembut, kayak dielus malaikat. Beda banget sama kontrakan lamanya, yang kalau ditulis puisi bisa begini. Rumah kecil penuh harapan, tapi juga penuh debu dan bau apek yang sudah jadi bagian hidup. Kontrakan itu berantakan, karena memang males dirapihin. Tapi ya, bukan salah kontrakan juga, Desi cuma punya satu tenaga, dan semuanya sudah habis dipakai mikirin utang. Dia bangun jam 5:30. Itu pun bukan karena azan subuh atau sinar matahari menembus jendela. Tapi karena ada alarm hidup, yang suaranya cempreng. Yang gedor-gedor pintu kamar seperti debt collector level bocil. Mama ada, kan? Nggak pergi lagi kan? Mama." Desi kebangun dengan muka bantal. Rambut kayak singa lepas kandang.
Otak masih nge-lag kayak koneksi Wi-Fi 3G. Pelan-pelan, dia jalan ke arah pintu, masih goyah, masih setengah sadar, buka pintu dengan setengah mata tertutup. Dan, yang berdiri di depan pintu bukan cuma Arshla kecil dengan wajah cemas dan rambut berantakan. Tapi juga Arkan, lengkap dengan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Dasi rapi, sepatu kinclong, rambut tersisir ke belakang. Aromanya wangi kayak toko parfum khusus Sultan. Dan dia tersenyum tipis. Desi melongo, mau marah, tapi tenggorokan belum siap. Mau ngomong, tapi air liur belum diisi ulang. Arkan jelas menatap dari atas sampai bawah. Matanya menahan tawa, dan bibirnya yang tipis itu sedikit terangkat. Mas Arkan, kamu ini ngetawain aku, ya? Desi ngomel dalam hati. Lagian, cowok mau apa nyamperin kamar cewek, mana etikanya? Meskipun tampan, meskipun dia yang punya rumahnya. Desi langsung tarik tangan Arshla masuk kamar, dan BRUK. Pintu ditutup, Arkan di luar, dan hati Desi di dalam terbakar malu. Lucu mama pagi-pagi, kata Arshla sambil nyengir polos. Desi melirik ke arah cermin besar di kamar. Dan saat wajahnya muncul di situ, dia nyaris menjerit. Mukanya lecek, rambut megar kayak baru kelar gulat sama angin puting beliung. Dan, bau. Iya, bau badannya bisa dia cium sendiri. Ya Allah, pantesan Arkan ketawa. Aku kayak singa abis perang. Arshla, duduk ya. Mama mau mandi dulu. Kamu tunggu di sini. Anak kecil itu mengangguk manis. Duduk di tepi kasur sambil nyanyi pelan lagu anak-anak yang Desi nggak tahu itu lagu atau mantra. Desi buru-buru mandi. Air hangatnya bikin semua penat seperti ikut hanyut. Dia ingin nangis, tapi malu sama gayung. Baju yang dia bawa dari kontrakan cuma tinggal yang bersih, yaitu celana jeans yang sudah pudar dan kaos lengan panjang yang sudah 5 tahun belum dibuang karena masih bisa dipakai. Meski warnanya sudah pudar juga. Pakai baju itu sekarang bikin dia sadar, dia ini siapa? Di rumah segede ini, dia cuma perempuan biasa, yang hidupnya remuk. Yang bahkan gak punya pakaian ganti. Saat keluar dari kamar mandi, Desi merasa kecil. Kecil banget. Kayak tikus di rumah istana. Tapi kemudian Arshla berlari ke arahnya, memeluk perutnya, dan berkata dengan suara penuh cinta. Mama cantik banget, wangi. Rambut mama juga bagus banget kayak putri. Desi langsung leleh. Gak ada yang pernah bilang begitu ke dia. Bahkan dirinya sendiri udah lama gak percaya diri. Arshla sayang banget sama mama. Ucap Arshla dengan polos dan penuh kejujuran dari sorot matanya yang bersinar bagaikan bintang di langit yang cerah. Terima kasih ya, Desi berbisik sambil memeluk Arshla. Suaranya bergetar, saking terharunya. Rasa minder tadi seperti hantu, langsung diusir oleh pelukan kecil yang tulus. Percaya dirinya naik 100 tingkat. Mereka duduk berdua di kasur. Cerita-cerita, ngobrol hal nggak penting, ketawa-ketawa. Desi bahkan sampai lupa kalau dia ini sebenarnya nyasar di dalam hidup orang lain. Sampai, tok tok tok, pintu diketuk. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.